يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. Tadi sudah saya awali dengan salam. Kalau saya ulangi salamnya boleh? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin amma ba'du subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, insya Allah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab kita karya Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu wa arda. Kita sudah sampai ke halaman 13. Kemarin kita sudah membahas tentang fadail. Kita sudah membahas tentang keutamaan bangun malam yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni'mar rajul man kana yusalli bil lail. Sebaik-baik orang adalah dia yang menghidupkan malamnya dengan ibadah, dengan sholat, dengan qiraatul Quran. Kita sudah bahas keutamaan-keutamaan sholat tahajud. Lalu berikutnya juga kita sudah bahas tentang bahwasanya inti dari ilmu adalah ketika kita memahami hakikat taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ilmu itu ibu-ibu sekalian, ilmu itu bukan kontennya. Ilmu itu bukan kontennya. Saya katakan sekali lagi, ilmu bukan kontennya. Oh, ngaji kitab ini di sini, ngaji kitab ono di sono. Bukan itunya yang kita cari. Ilmu bukan gelarnya. Ya, orang banyak sekarang yang mencari ilmu buat mendapatkan gelar. Itu gelar dunia. Ntar di akhirat itu gelar udah gak kepake lagi. Arti dan hakikat ilmu adalah bagaimana dengan belajar ilmu tersebut bertambah ketaatan kita kepada Allah, bertambah kualitas ibadah kita kepada Allah. Itu yang kita cari dari ilmu. Ya, jadi bukan sekedar konten, bukan sekedar gelarnya, bukan sekedar dunia-dunianya saja. Tetapi bagaimana keadaan hati kita ketika kita belajar ilmu tersebut? Apakah ketaatan kita kepada Allah bertambah?
Apakah kualitas ibadah kita setelah belajar ilmu ini jadi semakin rajin, jadi semakin giat, ibadahnya jadi semakin khusyuk dan lain-lain sebagainya. Ya, jadi intinya ilmu sudah kita pelajari kemarin, yakni tentang bagaimana kita paham hakikatnya taat dan ibadah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal walad, بعض مسائلك من هذا القبيل وأما البعض الذي يستقيم له الجواب فقد ذكرناه في إحياء العلوم وغيره ونذكرها هنا نبذا منه ونشير إليه. Wahai anakku, kata Imam Al-Ghazali kepada muridnya, sebagian masalah yang engkau tanyakan kepadaku sudah terjawab di makalah sebelumnya yang sudah aku jelaskan. Sedangkan sebagian lainnya akan kau temukan jawabnya dalam kitabku yang sangat lengkap nih Bu. Apa karya Al-Imam Al-Ghazali yang paling lengkap, yang paling masyhur, yang dipakai hampir semua majlis-majlis ilmu, Ihya Ulumuddin. Itu ada 3, kitabnya ada 3 jilid ya. Itu benar-benar lengkap. Kita belajar dari A sampai Z, itu semuanya ada di kitab Ihya Ulumuddin. Wa ghairihi wa nadhkuruha huna nubdhan minhu wa nushiru ilaihi. Ada di kitab Ihya Ulumuddin. Ada di kitab Bidayatul Hidayah. Ya, karya Al-Imam Al-Ghazali banyak. Ayyuhal walad. Terus apa lagi? Karya Al-Imam Al-Ghazali Minhajul Abidin. Ya. Dan akan aku sebutkan ikhtisornya. Nubzan di sini artinya ikhtisor, intisarinya. Akan aku sebutkan intisarinya pada rincian berikut ini, kata Imam Al-Ghazali. Fa awwalu su'alika, dan soalmu yang pertama, qad sa'altani 'anis saliki ma wajaba 'alaih. Engkau bertanya tentang orang yang mencari keberkahan ilmu. Apa yang harus dilakukan? Ya, coba kalau kita lihat cover bukunya ini kan ayyuhal walad fi nasihatil muta'allimin wa mau'izatihim liya'lamu wa yumayyizu ilman nafi'an min ghairihi. Ya, itu cover bukunya. Buat para pencari ilmu agar dia bisa tahu bagaimana cara mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk dirinya. Ya, apa yang harus dikerjakan? Apa yang wajib untuk dikerjakan? Fa naqulu qad wajaba 'ala as-saliki arba'atu umur. Maka kita rinci yang wajib dikerjakan oleh orang-orang yang mencari ilmu, yang wajib dikerjakan oleh para pencari ilmu, yang mana ilmu tersebut menjelaskan kepada dia tentang hakikat taat dan ibadah. Ya, awalul amr, yang pertama, i'tiqadun sahihun la yakunu fihi bid'ah. I'tiqadun sahih artinya keimanan yang benar. Ya, kalau kita jabarkan definisi iman itu apa artinya? Al-yaqin, kepercayaan. Adanya di mana? Dalam hati. Ya, dan diucapkan dengan lisan, dibuktikan dengan amal perbuatan. Yang di dalam hatinya harus sahih, harus benar. Yang diucapkan harus sahih, harus benar. Yang dikerjakan dalam perkara-perkara ibadah juga harus benar. Dan kita nggak ada perdebatan di sini. I'tiqadun sahih, iman sahih sesuai dengan kita punya ahlus sunnah wal jamaah. La yakunu fihi bid'ah, nggak ada bid'ah. Bid'ah di sini maksudnya keluar dari syariat. Selama sesuai dengan Al-Qur'an, ya, sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW, ya itu benar. Sekarang orang kan gampang banget ya Bu ya, membid'ah-bid'ahkan satu golongan, membid'ah-bid'ahkan satu ibadah. Itu gampang banget gitu. Nah, ini hati-hati. Kayak misalkan baca surah Yasin dia kata bid'ah. Bid'ahnya itu dari mana? Surah Yasin ini qalbul Quran. Ya, hati, jantungnya Al-Qur'an. Ya. Bid'ahnya dari mana? Yang dibaca Al-Qur'an apanya yang bid'ah? Tahlil bid'ah, apanya yang bid'ah? Tahlil itu kan afdhaluz dzikri.
Zikir yang paling afdal kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Apa, dari sisi mana? Yang ngacoknya itu dari sisi mana? Bacaan tahlil kita. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu kan tadi kayak kita baca sama-sama hadisnya. Kalimatani khafifatani 'alal lisan kata Nabi. Ringan, ibadah yang paling ringan untuk kita ucapkan. Saqilatani fil mizan, biarpun ringan diucapkan tapi timbangannya berat di akhirat. Habibatani ilar rahman, dua kalimat yang Allah paling suka. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Bid'ahnya di mana? Bisa jadi yang dimaksud dengan bid'ah itu orang yang gampang ngebid'ahin orang. Nah, ya hati-hati. Kita ahlus sunnah wal jamaah jangan sampai terpecah karena perkara-perkara seperti itu. Ya. Selama ahlus sunnah wal jamaah, insya Allah iman kita benar, i'tiqad kita sahih. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi intinya itu iman, ya. Nggak ada istilah Islam KTP. Di KTP-nya Islam tapi sholat kagak, ya. Di KTP Islam tapi siang-siang Ramadan nongkrong di warung. Nah itu jangan. Nggak dapat tuh orang mencari ilmu kalau imannya begitu. Ya, jadi iman dulu yang kita perbaiki, yang ada di hati diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Setelah itu, wasani, taubatun nasuhun la turja'u ba'daha ila zallati. Taubatun nasuhun, taubat yang sebenar-benarnya taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya taubat. Gimana tuh? Taubat nasuha yang gimana tuh? Yang ada penyesalan, yang ada rasa pengen kita berjanji kepada diri kalau kita udah taubat kita nggak bakal kembali ke dosa itu. Ya, jadi kan ada istilah taubat sambel. Orang kalau makan sambel dia kepedesan. Habis itu dia bilang kagak lagi dah, pedes banget. Entar pedesnya hilang. Tukang bakso lewat dia ngebayangin enak banget ya, panas pedes. Nah, itu taubat sambel. Ya. Nah, ini taubat nasuha, taubat yang sebenar-benarnya taubat. La turja'u ba'daha ila zallati. Zallah di sini artinya adalah tergelincir. Zallah di sini artinya adalah tergelincir. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, saya akan menjabarkan sedikit tentang taubat. Ya, saya akan menjabarkan sedikit tentang taubat. Taubat di sini terbagi menjadi dua. Ada taubat khawas, ada taubat awam. Ya, ada taubat khawas dan ada taubat awam. Taubat khawas ini artinya adalah taubat yang kita kerjakan untuk dosa-dosa yang seringkali kita lakukan tanpa kita sadar. Gimana tuh contohnya? Misalnya kita seringkali lagi sholat, ya, fisiknya sholat, tapi pikirannya ke dapur. Nah, ya, kita seringkali sholat, tapi hati kita, pikirannya ke sekolahan anak. Ya, itu. Ada kan yang begitu? Badannya di majelis, tapi pikirannya ke tukang bakso. Gitu. Jadi nggak sengaja, dia maksudnya terbersit aja gitu. Dan itu sebenarnya yang namanya hati, dia pusat pandangan Allah kan kepada kita. Allah itu nggak melihat dari wajah kita. Allah nggak melihat dari baju yang kita pakai, baju hitam kerudung coksu, Allah nggak lihat. Ya, ini buat bikin kita kompak aja begini, syiar aja begini. Ya, yang Allah lihat adalah hatinya. Ketika sholat, Allah nggak lihat tuh mukenanya cakep, ya, mukenanya baru, enggak. Yang Allah lihat hatimu ada ketika sholat apa enggak, khusyuk apa enggak. Ketika ngaji, Allah nggak lihat bajunya, enggak. Yang Allah lihat hatimu ada di sini apa enggak, gitu, ya.
Dan itu biasanya terbersit aja gitu. Ada aja tuh godaan setan yang bisikin, belum masak di rumah, ngaji aja. Itu ada aja ya. Terus ada juga yang bentuknya was-was. Ya biasanya kita kalau lagi wudu tuh ya, suka ada tuh setan yang ngebisikin, kayaknya kentut dah, ulang. Kayaknya tadi tangannya kurang nyampe dah, kurang banyak, ada aja. Itu was-was Bu, yang dibisikin sama setan. Ya, yang kayak gitu harus kita taubati. Ya, yang seperti itu harus kita taubati. Atau misalkan gini, kita bisa mengambil azimah, kita bisa melaksanakan ibadah, ya, dan tidak ada sifat darurat yang membuat kita mengambil rukhsah. Contohnya apa tuh? Misalkan puasa Ramadan, ya, ada ibu-ibu lagi hamil muda. Biasanya kalau hamil muda kan suka nggak enak tuh ya keadaannya. Padahal dia kuat, cuma kolom aja. Nah, nggak apa-apa nih lagi hamil. Ntar kalau misalkan puasa kita ngidam nggak keturutan gitu kan? Nah, sebenarnya dia mampu puasa, tapi dia ngambil gampangnya, ngambil rukhsahnya kan. Kalau ibu hamil boleh ninggalin puasa, ntar ganti di hari lain gampang. Ya kadang kayak gitu. Ingat ya, Islam itu agama mudah, tapi jangan digampang-gampangin. Tetap azimah itu lebih utama daripada rukhsah. Yang sesuai dengan tuntunan syariat itu lebih utama daripada keringanan-keringanan yang diberikan. Ya, illa kecuali kalau kita misalkan dalam keadaan safar, sakit yang emang benar-benar kita nggak bisa puasa, gitu ya. Atau kita lagi dalam perjalanannya dari sini ke Cirebon, kan jalannya tol semua. Kita boleh ngejamak sholat, ya kan? Tapi pengen ngambil yang nggak jamak aja sholatnya. Pas waktunya zuhur sopirnya suruh berhenti, kan repot. Ya, kita ngambil rukhsah seperti itu. Ya, bisa dipahami ya. Nah, seperti itu. Nah, ini kita taubati dosa-dosa yang kita mungkin sering terbersit, yang kita nggak sengaja, yang kita nggak sadar. Ini tetap harus kita taubati. Ini namanya taubat awam. Gimana cara mentaubatinya? Seperti tuntunannya Nabi Muhammad SAW, Nabi itu nggak pernah luput dari istighfar dalam satu harinya kurang dari 70 kali. Ya, jadi istighfar dalam satu hari Nabi Muhammad SAW nggak pernah kurang dari 70 kali. Lah kita kan bukan Nabi. Nabi nggak punya dosa, kita banyak. Ya, Nabi makomnya, kedudukannya udah dijamin di sisi Allah, kita masih nggak tahu, masih belum pasti. Harusnya istighfarnya jauh lebih banyak daripada Nabi kita Muhammad SAW. Itu kenapa ibu-ibu sekalian yang punya majlis-majlis nih di rumahnya, biasakan jamaah untuk jangan bangun sebelum doa kafaratul majlis. Di situ intinya. Allah ampunin segala dosa dan kesalahan kita selama kita duduk di majlis. Jadi kita pulang bawa ilmu yang barokah karena dosanya udah diampunin sama Allah. Ya, kebanyakan kan ibu-ibu suka gitu, suka nggak sabaran. Orang selesai ceramah, salam MC-nya, MC beneran ya, bukan ngomong cucu. Ya, belum baca kafaratul majlis udah pada bangun. Nah, ini yang kebiasaan ini yang harus kita bina bersama-sama. Ya, boleh kita tegaskan apa bahasanya biasanya MC? Bu, belum distempel. Gitu ya. Kalau belum baca doa kafaratul majlis kayak orang belum distempel. Nah, Papa mirip-mirip sama telur asin dah. Ya, begitu. Jadi harus baca dulu doa kafaratul majlis. Salat juga kan? Nah, kenapa kita harus baca istighfar setelah sholat? Bisa jadi ada pikiran-pikiran yang mengganggu ketika kita sholat yang kita nggak bisa hindari itu. Lalu taubatul awam. Taubatul awam. Taubat awam. Ini adalah artinya kembali kepada Allah dari segala perbuatan maksiat, baik itu kecil maupun besar. Kembali kepada Allah. Taubat itu kan artinya rujuk. Taubat itu artinya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala min jami'il ma'asi kabirah ay saghirah. Dari segala perbuatan maksiat dan dosa, baik itu kecil maupun besar.
Jadi jangan dipikir sholat taubat itu buat dosa yang gede-gede doang. Yang kecil-kecil pun juga harus kita taubat. Adzanbu daun, adzanbu maradun, wat taubah dawauhu. Yang namanya penyakit itu, yang namanya dosa itu kayak penyakit dalam diri kita, yang mana obatnya adalah taubat. Gak ada kan apotek jual obat dosa? Gak ada. Di Kimia Farma gitu, yang kerenan dikit coba tanya, Bu, habis pulang dari sini ya, jual obat dosa nggak gitu? Yang dosisnya gede karena dosa saya banyak, nggak ada. Ya, obatnya untuk dosa adalah taubat. Baik dosa kecil maupun dosa besar. Nah, taubatul awam ini dibagi lagi menjadi dua. Ya, dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama adalah yang berkenaan dengan ibadah kita, yang berkenaan dengan hak-haknya Allah. Yang berkenaan dengan hak-haknya Allah. Kayak misalkan apa? Taubat dari sholat yang pernah kita tinggalkan dulu. Ya, taubat. Setelah taubat, kita qadha deh sholat-sholat yang pernah ditinggalkan. Ya. Atau puasa yang utangnya belum dibayar. Udah dari tahun-tahun dulu itu belum ngerti kalau utang puasa itu harus dibayar gitu ya. Kita taubati, setelah itu dibayar. Selanjutnya yang kedua adalah yang berkenaan dengan hak-haknya manusia. Nah, ini kalau udah begini mulai kecubit semua nih. Iya. Yang berkenaan dengan hak-haknya manusia. Nah, itu ada sifatnya mali, sifatnya harta. Ya, dari apa? Dari harta yang digosok. Bahasa gosok apa? Pinjem barang nggak bilang-bilang. Nah, itu kan berkenaan sama haknya manusia. Ya. Atau ngambil makanan orang di rumah nggak ngomong-ngomong. Itu berkenaan sama haknya manusia. Atau syahadatuz zur. Nah, ini lebih harus berhati-hati lagi. Syahadatuz zur artinya adalah kesaksian palsu. Gimana tuh kesaksian palsu berkenaan dengan harta? Contoh, kita belanja ke pasar, Bang, notanya kosong aja, Bang. Bang, notanya kosong aja, ntar nulis sendiri. Nah, itu syahadatuz zur, kesaksian palsu. Nggak boleh itu. Itu berkenaan dengan haknya manusia. Ya, ini saya nggak ada menyinggung siapa-siapa. Ini memang harus saya sampaikan. Ilmu ini ilmu. Ya, ini syahadat. Dan dia tidak Allah ampuni dosa yang seperti ini kecuali kita sudah minta dihalalkan oleh orang tersebut. Ya, contoh minjem barang, nggak ngomong-ngomong karena orangnya nggak ada, gitu kan? Terus udah make baru nyesel. Ya Allah maafin saya ya Allah, astagfirullah ya Allah, ampuni aku ya Allah. Iya, Allah ngampunin kalau orang yang punya barang sudah menghalalkan. Jadi kita WA, maaf ya, tadi kita make tapi pas lagi nggak ada, gitu ya. Kadang kalau ngomong sendiri suka gengsi, gitu. Betul nggak? Nah, gitu ya. Yang seperti itu. Terus berkenaan dengan hutang ya dan lain-lain, itu haknya manusia, harus kita minta redhonya gitu. Lalu ada yang sifatnya badani, fisik ya. Misalkan kayak gimana tuh sifatnya fisik? Ya Allah, ini kalau sifatnya fisik, kita kan ibu nih kadang sumbu pendek, emosinya kadang tinggi gitu ya, punya anak kecil ya, kadang kalau kita lagi marah nggak sengaja tuh anak kecubit sama kita.
Betul nggak Bu? Betul. Yang anaknya udah gede-gede silahkan mengenang masa-masa dulu anaknya kecil. Bukan berarti aman yang anaknya udah gede-gede, enggak. Dikenang dulu waktu membesarkan anak pernah nggak melakukan yang seperti ini. Walaupun anaknya lebih kecil dari kita, ya anak kita, anak saya ibu nggak apa-apa begitu ya, nggak begitu. Kita minta redonya anak. Ya Allah maaf, maksudnya bukan begitu. Kan biasanya kita ngomong, ibu marah, mama marah, bunda marah karena sayang sama kamu. Betul ya Bu ya? Nah, yang seperti ini harus kita taubat. Ya. Nah, minta maaf, jangan sampai ada dendam di hati anak kita. Jangan sampai ada dendam di hati anak kita, ya. Jadi taubat. Ini bulan Rajab, bulan yang paling bagus untuk kita mentaubati dosa-dosa kita. Makanya dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah, jadir man sawada sahibatahu ayyubayyidha bitaubah fi syahri Rajab. Sangat pantas orang yang dia sudah menghitamkan catatan amalnya di hari-hari kemarin untuk dia memutihkannya lagi di bulan Rajab dengan taubat. Jadi bulan Rajab nih bulannya pemutihan dosa-dosa Bu. Sebab apa ya Allah? Allah tuh Maha Rahman, Maha Rahim. Allah tuh ngasih tahu kita, nanti bulan Ramadan nih rewardnya tuh bakal banyak. Bulan Ramadan ini ibadah kita semuanya Allah lipat gandakan pahalanya. Jadi jangan sampai ada dosa yang menghalangi kita mendapatkan keutamaan ibadah itu. Taubati dari sekarang. Taubati di bulan Rajab ini. Supaya apa? Supaya kita masuk bulan Ramadan keadaan kita sudah bersih, catatan amal kita sudah putih. Ya, itu. Dan bulan Rajab ini Syahrul Asam, waktunya orang bertaubat. Makanya salafus sholih, ulama-ulama sholih terdahulu, ya saya sudah ceritakan kemarin ketika bersama dengan Dewi, dengan Haja Zainabun, saya ceritakan bahwasanya ulama-ulama terdahulu kalau mereka sakit, yang tua-tua sakit, yang muda juga sakit, terus bulan Rajab nih belum hadir, mereka doanya gini, ad'u ilallah ayyu akhira wafati ba'da maji'i syahri Rajab. Aku minta sama Allah, bukan cuma disembuhkan, tapi Allah akhirkan kematianku, Allah akhirkan ajalku, Allah akhirkan wafatku sampai aku ketemu sama bulan Rajab. Li'anna ballaghani fihi utaqa'un minan nar. Karena sampai kabar kepada kami bahwa bulan Rajab itu banyak hamba Allah yang dibebaskan dari api neraka. Ya Allah, makanya Nabi Muhammad SAW mencontohkan kita kan, sebaik-baik doa ketika datangnya bulan Rajab adalah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Kalau Allah sudah memberikan keberkahan Bu, hidup kita bahagia dari dunia sampai akhirat. Ibadahnya barokah, umurnya barokah, rezekinya barokah, sampai tidur kita pun Allah jadikan tidur yang penuh dengan keberkahan. Karena kalau udah keberkahan turun, ini kunci keberkahan ini kunci. Rezeki banyak kalau nggak barokah nggak kerasa, ada aja. Betul kan? Anak keturunan banyak, kalau nggak berkah ada aja tingkahnya. Betul? Betul. Saya senang kalau ada orang latah, jadi lucu rame gitu ya Allah. Menjujur, mudah-mudahan sehat afiat terus. Amin. Mudah-mudahan kita bisa ngikutin jejaknya, ngajinya rajin. Iya. Motivasi itu, ya. Amin. Baik. Selanjutnya adalah ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, ya. Maka mudah-mudahan umur kita sampai merasakan keberkahan bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Allah sampaikan kita kepada bulan Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Kenapa di sini ada kata ilazallati? Taubat yang sebenar-benarnya
tidak kembali kepadanya atau tidak kembali tergelincir kepadanya. Kenapa? Kita kan kalau ada rasa, kalau kita ngaku ya Allah saya udah tergelincir dalam satu dosa, tandanya kita punya penyesalan dalam hati kita. Betul nggak? Ya Allah saya nggak sengaja, saya tergelincir ya Allah dalam maksiat. Kalau kita udah ngaku begitu, tandanya kita menyesal. Dan syarat diterimanya taubat adalah an-nadam, penyesalan. Penyesalan, dan penyesalan itu adanya di dalam hati. Orang astaghfirullahaladzim, 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 tapi di dalam hatinya itu nggak ada rasa nyesel. Kosong. Jadi ketika kita astaghfirullahaladzim, bayangin tuh dosa-dosa apa yang udah kita kerjain. Ya Allah ampuni, ya Allah ampuni, ya Allah ampuni, ya Allah. Kemarin saya melihat cuplikan video Sidil Habib Umar bin Hafid ya. Beliau menyampaikan doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat indah untuk Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Ini sami'tu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam da'ali. Aku mendengar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa untukku. Allahumma ghfir li Aisyah binti Abi Bakrin. Ya Allah ampunilah Aisyah anaknya Abu Bakar. Ma qaddamat wa ma akharat wa ma a'lanat wa ma asarrat wa ma adharat wa ma abtanat. Ya Allah ampunilah dosa istriku Aisyah binti Abu Bakar, dosa-dosa yang telah lalu ataupun dosa yang akan datang, dosa yang dibuat secara terang-terangan maupun dosa yang dibuat secara sembunyi-sembunyi, dosa yang zahir maupun dosa yang batin. Kata Sayyidatuna Aisyah, ka'ani sa'atiru ilas sama. Saya dengar Nabi doain saya begitu, rasanya saya kayak mau terbang ke langit. Ya Rasulullah, ini ya doa yang selalu kau baca untukku. Kata Sayyidatuna Aisyah. Apa jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hakadha ad'u li ummati fi kulli lailah. Enggak, bukan cuma buat kamu ya Aisyah. Doa inilah yang aku baca untuk umatku setiap malamku. Masya Allah. Bu, tugas kita tinggal taubat. Tugas kita tinggal merendah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, menyesal atas dosa-dosa kita, berjanji sama Allah, ya Allah ampuni dan aku tidak akan kembali kepada dosa-dosa tersebut. Urusan mengampuni itu sudah didahului doanya sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan doa Nabi tidak akan pernah tertolak oleh Allah. Insya Allah Allah ampuni dosa-dosa kita dengan sebenar-benar dan sebaik-baik taubat yang kita berikan kepada Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Syarat mendapatkan ilmu setelah iman adalah taubat. Jangan sampai ada dosa dan kesalahan yang menghalangi kita mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-ilmu nur. Ilmu itu cahaya ya. Ilmu itu bukan buku, bukan lembaran, bukan apa YouTube, bukan. Ilmu nur, cahaya yang Allah masukkan ke dalam hati orang yang Allah kehendaki. Makanya Bu, kalau kita mandang kitab ini, ya Allah nih kitab tebel banget ya, kapan nih selesainya? Jangan begitu, bilang ya Allah ini ilmu cahaya, dan cahaya ini milik Engkau, masukkanlah ke dalam hatiku. Jadi kapanpun kita selesai, insya Allah cahayanya udah masuk. Amin, amin ya rabbal alamin. Al-thalith, yang ketiga, istirda'ul khusum hatta la yabqa li ahadin 'alaika haqqun. Minta redha kepada sesama hamba Allah yang ada masalah sama kita. Minta redha dari sesama hamba Allah yang mungkin kita zalimi sengaja ataupun tidak. Hatta la yabqa li ahadin 'alaika haqqun, sampai tidak ada hak sesama hamba Allah yang masih nyangkut dalam diri kita. Sampai segitunya tuh syarat buat mendapatkan ilmu. Kita kan nggak bisa hidup sendiri. Kita makhluk sosial. Kemarin ketika pandemi kita di lockdown di rumah, stres, nggak ketemu orang. Ya Allah, biasa ngaji jadi kagak ngaji, biasa arisan jadi kagak arisan, biasa nganterin anak-anak belajarnya pakai HP. Ya Allah,
Karena memang seperti itu sunnatullah. Manusia tidak bisa hidup sendiri, berinteraksi. Nah, dalam interaksi itu sudah barang tentu ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan kepada manusia. Betul ya Bu ya? Betul. Ya, maka syarat yang ketiga ini dikatakan bahwasanya agar kita meminta redha dari sesama hamba Allah yang haknya kita langgar. Ya, apa kayak misalnya gimana tuh Bu? Misalnya kayak gimana nih? Perempuan nasihat untuk diri sendiri dan nasihat untuk semuanya. Buat perempuan, ya, kadang kalau lagi kumpul, ya, pembahasannya melebar, betul nggak Bu? Betul. Nggak jarang atau seringkali terpeleset, tergelincir sama yang namanya ghibah, betul? Betul. Dan taubatnya ghibah ini harus kita minta redha dari orang yang kita bicarakan. Ya Allah, malu dah, gengsi dah. Istighfar, minta redha. Nih, kata Al-Imam Al-Qushairi, beliau mengatakan seperti ini. Al-Imam Al-Qushairi rahimahullah, وَلَعَلَّكَ لَوْ حَاسَبْتَ نَفْسَكَ وَأَنْتَ مُوَاظِبُ عَلَى صِيَامِ النَّهَارِ وَقِيَامِ اللَّيْلِ لَعَلِمْتَ أَنَّهُ لَا يَنْقَضِي عَلَيْكَ يَوْمٌ وَلَا لَيْلَةٌ إِلَّا وَيَجْزِي عَلَى لِسَانِكَ مِنْ غِيبَةِ الْمُسْلِمِينَ. Saya terjemahin aja langsung ya. Kata Al-Imam Al-Qushairi rahimahullah, kalau saja engkau menghisap dirimu, engkau menghitung-hitung amalmu, karena sudah merasa hampir setiap hari saya berpuasa, hampir setiap malam saya sholat dan ibadah. Tetapi kamu sendiri tahu, hampir setiap hari dan hampir setiap malam lisanmu pun tergelincir untuk menggibah saudaramu sesama muslim. Maka jangan heran jika kelak di satu hari nanti kamu akan menemukan lembaran amal yang sudah kau cicil isinya. Kamu akan menemukannya, dia kosong tanpa tulisan satu amal baik pun. Lalu ketika catatan itu ditunjukkan dan kamu sudah merasa berlelah-lelah ketika di dunia, tidak terima dengan kekosongan catatan amal itu, lalu kau katakan, aina hasanati, mana kebaikan-kebaikan yang dulu aku kerjakan? Maka akan dikatakan kepadamu, naqalta ila sahifati khusamaika, sudah dipindahkan semuanya catatan amal baik itu ke dalam catatan amal baik orang yang kamu musuhi. Dan kau lihat satu catatan ini, catatan amal buruk yang tadinya kamu jaga-jaga jangan sampai dia penuh. Sekarang kamu lihat catatan ini telah penuh dengan dosa-dosa yang telah dipindahkan dari orang yang kau musuhi. Na'udzubillah, summa na'udzubillah, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Lalu kau akan katakan, kau akan meminta rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengatakan seperti ini, ya Rabb, ya Allah, hadhihi sayyi'at ma qarabtuha qad, catatan dosa yang sekarang penuh berpindah ke catatan amalku, aku gak pernah mengerjakannya sama sekali ya Allah, kenapa ada di situ? Fayuqalu, dan akan dikatakan, itu dosa-dosa yang sekarang pindah ke catatan amalmu, itu dosa-dosa orang yang dulu kamu bicarakan keburukannya. Ya Allah, seperti dosanya orang-orang yang kamu bicarakan keburukannya, yang kamu zolimi ketika bermuamalah kepadanya. Zolim, assalamualaikum po, kagak dijawab. Zolim kayak gitu.
Ya betul Ibu ya. Muamalahnya nggak enak, hati. Ya, ada obrolan-obrolan yang menyakiti hatinya. Kan kalau ghibah kan orangnya nggak ada. Ya, kalau obrolan yang kadang menyinggung hatinya dan kita nggak minta maaf, nanti catatan amal soleh kita auto pindah ke dia, catatan dosa dia auto pindah ke kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Dan ini akan terjadi di satu hari nanti, ketika setiap orang Allah perlihatkan catatan amalnya. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak satu kata pun keluar dari mulut seorang hamba kecuali telah tercatat oleh dua malaikat raqib dan atid. Gak bakal luput. La saghirata, la saghiraha wala kabiraha. Kecilnya kecatat, besarnya kecatat. Semuanya ada rekapitulasinya nanti. Mudah-mudahan kita jangan termasuk ke dalam golongan orang yang merugi, ya, yang bangkrut nanti di hari kiamat. Ini loh sebenar-benarnya orang bangkrut. Yang bangkrut tuh bukan yang usahanya tutup di masa pandemi, bukan. Yang bangkrut tuh bukan yang gulung tikar, bukan. Yang bangkrut nanti di hari kiamat ketika dia sudah merasa banyak beramal di dunia, ketika dia temukan catatan amalnya kosong sebab berpindah kepada orang yang dia zalimi, dan keburukan orang yang dizalimi berpindah kepada catatan dia. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ya ini syaratnya memang buat mendapatkan ilmu. Minta redha. Ada sesama manusia, ada hablum minallah, ada hablum minallah. Ya, hubungan dengan Allah harus mulus, hubungan dengan manusia juga harus mulus. Makanya dikatakan Ashhurul Hurum, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Kenapa dikatakan Ashhurul Hurum? Nggak boleh ada peperangan dalam 4 bulan ini. Zamannya Rasulullah, iya perangnya pakai senjata. Zaman kita Bu, perangnya sama saudara. Jadi yang punya perang sama saudara selesaikan bulan Rajab ini, nggak boleh ada perang. Yang perang sama suami, ya nggak boleh perang di bulan Rajab, nggak boleh. Perang sama anak, perang sama mantu nggak boleh. Ya selesaikan. Gencatan senjata. Kalau gencatan senjata masih dilanjutin ntar bulannya habis. Enggak, selesaikan. Sudah kita perbaiki lagi hubungan kita antar sesama manusia. Kan mau masuk surga bareng-bareng semuanya. Ya, mau masuk surga bareng-bareng semuanya kita perbaiki, ya. Yang longgar kita rekatkan, ya. Yang cacat kita perbaiki. Amin, amin ya rabbal alamin. Terakhir, warabi'. Yang keempat, tahsilu ilmi syari'ati qadra ma tuaddi bihi awamirillahi ta'ala. Faziyadatu ala hadzal qadri laysa biwajibin. Thumma minal ulumil akhirati ma yakunu fihi an-najah. Mencari ilmu syariat. Ilmu syariat ini utama. Kita nggak bisa ibadah kalau kita nggak punya ilmunya. Betul ya Bu ya? Kenapa kita harus mencari ilmu syariat? Agar ilmu syariat ini membuat kita mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa, mengerjakan perintah Allah harus dibarengi dengan menjauhi larangannya. Ibadahnya getol, larangannya Allah nggak dihindari. Ya, dengan belajar ilmu syariat, dengan kita belajar ilmu agama, ya, ini menjadikan kita menunaikan perintahnya Allah dan menjauhi larangannya. Kemarin kita belajar tafsir surah apa Ci Uing? Sudah aja khairiyah, surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq. Itu ceritanya tentang Abu Jahal ya. Ceritanya tentang Abu Jahal. Jadi kenapa Abu Jahal itu digambarkan dalam surah Al-Alaq? Kekejiannya, kezolimannya luar biasa kepada Nabi kita Muhammad SAW. Karena apa? Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla ara'aita in kana 'ala al-huda aw amara bit taqwa ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Sebab Abu Jahal melarang Nabi Muhammad SAW beserta pengikutnya untuk ibadah. Lagi sholat ditempelin kotoran unta. Betul kan? Lagi ibadah dihalang-halangin, harus kembali ke agama nenek moyangnya, harus kembali menyembah berhala, dihalang-halangin Bu.
Nah, kalau kita nggak tahu ilmunya, kalau kita mengambil tafsir cuma sepotong-potong gitu ya, akhirnya kalau ada orang yang ngelarang buat sholat dikata Abu Jahal juga nih orang. Enggak, maksudnya di sini nggak boleh melarang. Maksudnya di sini yang dicontohkan oleh Abu Jahal nggak boleh melarang ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau ada orang sholat setelah sholat asar, dia ba'diyah asar. Ada nggak ba'diyah asar? Kalau nggak ngaji nggak tahu. Akhirnya orang lagi sholat ba'diyah asar diemin, jangan dilarang, ntar kayak Abu Jahal. Betul nggak? Ya, padahal sholat ba'diyah asar nggak ada. Ya kalau ada orang sholat ba'diyah asar harus kita larang. Betul? Nah, puasa Ramadan pahala. Tapi kalau ada orang puasa di hari tasyrik jangan dilarang, ntar kayak Abu Jahal. Enggak, kita tahu ilmunya, puasa di hari tasyrik nggak boleh. Itu ya. Jadi terus juga beda lagi nih soalnya. Besok pengen puasa Rojab, pas mau sahur dicolek sama lakinya, Bu, jangan puasa dah. Lakinya langsung diginiin, nggak tahu sekarang bulan Rojab. Abu Jahal juga nih. Kalau suami kita yang nyuruh, kita puasa apa enggak? Selama itu puasa sunnah, pilih taat sama suami. Ya, kita nggak mendapatkan pahala puasa, tapi kita mendapatkan pahala dari kebaikan yang lainnya. Seperti itu, ya. Itu kalau kita belajar jadi paham itu. Inilah pentingnya ilmu syariat. Alhamdulillah. Faziyada ala hadzal qadri, selain ilmu syariat, laisa biwajibin. Ini maksud di sini enggak fardu ain. Wajib itu di sini maksudnya fardu ain. Jadi belajar ilmu yang lain bisa jadi hukumnya fardu kifayah atau bisa jadi hukumnya sunnah. Karena selain ilmu syariat juga kita butuh ilmu-ilmu yang lain, betul kan? Ilmu kedokteran, ilmu astronomi, ya kan gitu, ilmu geografi dan lain-lain butuh, kita tetap butuh, ya. Summa minal ulumil akhirah ma yakunu fihi an-najah. Tapi ingat, ilmu-ilmu umum yang kita pelajari jangan sampai bertentangan sama syariat. Ya, lihat dari mukjizatnya Al-Qur'an. Itu ilmu-ilmu kedokteran udah jauh-jauh dibahas dari zamannya Nabi Muhammad SAW dan kepake sampai sekarang. Betul nggak, Bu? Tuntunannya Nabi Muhammad, la yashrabanna ahadukum qa'iman. Kata Nabi Muhammad SAW, janganlah di antara kalian minum sambil berdiri. Itu Nabi Muhammad ngucapin 1400 tahun yang lalu. Betul? Sekarang ilmu kedokteran menemukan emang organ pencernaannya manusia tuh lembut. Dia bisa mencerna makanan dan minuman secara perlahan-lahan. Dan posisi duduklah posisi sebaik-baiknya ketika manusia makan dan minum. Gak bertentangan. Tuntunan Al-Quran dan hadis gak ada yang bertentangan sama ilmu umum. Gak ada, Bu. Ya, ilmu umum yang benar dia yang sesuai sama Al-Quran dan hadis. Ya, inilah yang membawa kita menjadi manusia yang selamat dalam kehidupannya di dunia dan di akhirat. Ilmu astronomi tentang bintang udah ada dalam Al-Quran, betul ya? Nah, ilmu sosial ada dalam Al-Quran, tinggal dikembangin saja sama manusia. Ya, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Jadi ada 4 ya yang wajib untuk dikerjakan oleh para pencari ilmu yang menginginkan dia dari ilmunya ini menjadi lebih taat kepada Allah, ibadahnya lebih berkualitas. Yang pertama adalah i'tiqad sahih, iman, ya, memiliki iman yang benar. Lalu yang kedua adalah taubatan nasuha. Bahasa kita taubatan nasuha, taubat nasuha gitu. Taubatun nasuhun. Wasalis istirda, minta keredaan dari orang-orang yang pernah kita zalimin supaya tidak ada hak mereka yang masih nyangkut dalam diri kita. Warrobi, yang keempat adalah mencari ilmu untuk bisa mengerjakan perintah Allah dan untuk menghindari diri dari larangan Allah. Kalau ilmu syariat itu fardu ain. Ilmu-ilmu yang lainnya bisa fardu kifayah atau sunnah. Ya, jangan berhenti belajar.
nggak sampai di sini, nggak. Ya, thalabul ilm, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai ke liang lahat, sampai kita nutup mata. Mudah-mudahan Allah kasih kita istiqomah untuk selalu menuntut ilmu. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah udah lumayan ya. Alhamdulillah. Amin amin ya rabbal alamin. Hampir 1 halaman. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini meskipun sedikit menjadi ilmu yang bermanfaat, menuntun kita menjadi hamba Allah yang semakin taat, menuntun kita menjadi hamba Allah yang selamat dalam kehidupan dunia yang sementara ini, dan selamat dalam kehidupan akhirat, bahagia dalam keabadian akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Kalau ada salah kurang, mohon dibukakan pintu maaf redha yang sebesar-besarnya. Kesalahan, kekurangan, taksir dari dalam diri saya. Adapun kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina amin. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doanya biar dipimpin sama Ustazah Haja Zainah Abdurrahim. Fal tatafaddal siyadatuha mashkura.